Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 28 Oktober 2024 dengan Sari Berita. Balai Taman Nasional Kelimutu per tanggal 30 Oktober 2024 akan menaikkan tarif masuk untuk wisatawan Nusantara di Danau Kelimutu. Memperingati bulan bahasa, SMA Negeri Pulau ND gelar berbagai kegiatan literasi. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Balai Taman Nasional Kelimutu per tanggal 30 Oktober 2024 akan melakukan atau memberlakukan tiket masuk ke Taman Nasional Kelimutu TNK untuk wisatawan Nusantara naik menjadi 10.000, sementara untuk mancanegara per orang 150.000. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Jadi dengan terbitnya aturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 per tanggal 30 September 2024 terkait dengan tarif sudah harus dilaksanakan. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyanto kepada RRI Minggu 28 Oktober 2024 menyampaikan kenaikan tiket masuk ke Danau Kelimutu akan berlaku 30 Oktober 2024. Ia menjelaskan dengan diterbitnya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 per tanggal 30 September 2024 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka 30 hari setelah berlakunya peraturan dimaksud sudah harus dilaksanakan tepat pada 30 Oktober 2024 secara otomatis berubah termasuk di Kementerian Keuangan semua tarif sesuai dengan PP 36 tahun 2024 dan pemberlakuan penyesuaian tarif serentak di seluruh Indonesia termasuk izin masuk pemanfaatan jasa lingkungan, salah satunya tiket masuk bagi pengunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Ada pembagian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kebetulan kalau Kelimutu ini masuk di kelas 3. Jadi tiket masuk untuk wisatawan Nusantara itu yang semula 5.000 itu naik menjadi 10.000. Nah, 10.000. Dan kalau hari libur, ya jadi hari libur, cuti nasional dan sebagainya, ya, itu kenaikannya 150% dari tiket awal. Itu berarti 15.000. Itu hari libur dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mancanegara itu masih tetap 150.000. Sebelumnya kan setiap hari libur dan cuti itu kan ada kenaikan 50%, jadi 225. Nah, untuk PP yang baru ini berlaku flat. Jadi mau hari kerja atau hari libur itu tetap. Jadi 150.000 wisatawan negara. Yang berubah itu di wisatawan Nusantara. Jadi kalau Nusantara itu 10.000 kalau hari kerja. Nah kalau hari libur 15.000 kalau hari libur. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu mengatakan penerapan tarif di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada pembagian kelas, sementara untuk Taman Nasional Kelimutu masuk dalam kategori kelas 3. Menurutnya kenaikan tiket hanya khusus untuk wisatawan Nusantara, di mana sebelumnya 5.000 per orang kini naik menjadi 10.000 per orang. Sementara pada hari libur atau cuti nasional kenaikan 150% dari tiket awal menjadi Rp15.000. Untuk wisatawan mancanegara per orang 150.000 termasuk hari kerja maupun hari libur. Sementara tarif masuk untuk kendaraan roda 2 Rp5.000, kendaraan roda 4 Rp10.000 dan untuk kendaraan roda 6 Rp50.000. Terkait penerapan tarif PNBP terbaru, Balai Taman Nasional Kelimutu akan mengumumkan secara resmi melalui media sosial Balai Taman Nasional Kelimutu dan juga di pintu-pintu masuk agar diketahui oleh masyarakat umum. RRI ND Rovinus Vula melaporkan.
Kita beralih ke berita lainnya. SMA Negeri Pulau Ende dan SMA Negeri PEN sukses menyelenggarakan perayaan Bulan Bahasa dengan tema Bahasa Kreatif, Generasi Inovatif Berkembang, Berjaya dan juga Bermartabat yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 2024. Selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2024. Ketua Panitia Jihan Azora mengatakan kegiatan ini diisi dengan berbagai lomba literasi, diantaranya lomba membaca berita, membaca puisi, cipta puisi, pidato bahasa Inggris, dan lomba pengucapan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya melatih kecakapan literasi siswa dalam membaca, menulis, dan berbicara, serta menumbuhkan rasa persatuan di antara seluruh warga SMA Negeri Pulau Ende. Jihan kemukakan para siswa menampilkan kemampuan mereka dengan antusias di semua kategori lomba. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Pulau Ende Juragan Ali MPD mengungkapkan pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, pihaknya ingin menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan dari kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di SMA Negeri Pulau Ende melalui Semarak Bulan Bahasa 2024 adalah melestarikan budaya bangsa serta mendukung talenta-talenta murid sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme pada seluruh siswa-siswi agar mereka dapat menghargai perjuangan pemuda Indonesia di masa lalu. Juragan Ali meminta kepada seluruh warga sekolah untuk terus berkomitmen dalam membangun dan mengembangkan potensi SMA Negeri Pulau Ende. Dengan semangat nasional itulah warga SMA Negeri Pulau Ende melalui kesiswaan dan pembina OSIS mengadakan serangkaian kegiatan Semarak Bulan Bahasa. Untuk itu kami terus mendorong program penguatan karakter siswa melalui kegiatan ini. Adapun para pemenang lomba masing-masing juara lomba membaca berita diraih kelas 11 kesehatan, juara lomba membaca puisi kelas 12 MIA, juara lomba cipta puisi kelas 12 IIS 2, lomba pidato bahasa Inggris diraih kelas 10-2, dan juara lomba pengucapan UUD 1945 diraih kelas 12 MIA. Pada acara penutupan diwarnai dengan berbagai kegiatan menarik seperti vokal grup Laskar SMA Negeri Pulau Ende, tarian, dan atraksi sulap dari guru-guru yang menghibur warga sekolah. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Pendengar, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU NTT, Haja Aida Comsah SPDI MAG menyatakan dukungan terhadap desakan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Soa. Sebelumnya, Padma Indonesia mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap para pelaku dan juga aktor intelektual di balik kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, serta perampokan BBM subsidi di NTT. Dalam siaran persnya yang diterima RRI Minggu sore, Aida Comsah kemukakan BBM subsidi ini seharusnya diperuntukkan bagi petani dan juga nelayan di NTT. Dengan demikian, penyelewengan ini merupakan bentuk perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan juga budaya masyarakat yang tidak bisa dibiarkan. Aida menyoroti keterlibatan korporasi dan juga oknum tertentu dalam kasus ini yang dinilai telah merugikan masyarakat kecil. Ia mendesak agar kasus ini tidak hanya ditangani secara administratif, namun juga ditindak serius demi menuntaskan akar permasalahan dengan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama maksud kami termasuk aktor intelektual di balik aksi tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten ND gelar Festival Budaya Tunas Bahasa Ibu. Festival Budaya Tunas Bahasa Ibu Bahasa ND Lio dan juga Nage merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Festival Revitalisasi Bahasa Daerah ND Lio dan juga Nage.
Sekretaris Panitia Pelaksana Kegiatan Francisca MP Sare SPD mengatakan program ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Ia menjelaskan tujuan festival adalah memberikan perlindungan, pelestarian dan juga pengembangan bahasa ibu bagi generasi muda agar bisa mengingat dan juga menggunakan bahasa ibu. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi dampak media sosial yang semakin dominan dalam kehidupan serta berharap dapat memupuk cinta dan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Francisca menambahkan kegiatan Festival Budaya Tunas Bahasa Ibu diikuti 31 sekolah dasar SD dan 24 sekolah menengah pertama SMP dari sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten ND. Berita terakhir, jelang Pilkada, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada gencar melakukan perekaman KTP dengan mendatangi masyarakat serta membuka pelayanan di beberapa titik di kecamatan. Kegiatan jemput bola dilakukan agar percepatan pemenuhan kebutuhan akan KTP jelang Pilkada dapat terpenuhi sesuai harapan KPU yang mewajibkan pemilih untuk memiliki KTP elektronik saat akan melakukan pencoblosan di TPS nanti. Perekaman KTP elektronik yang dilaksanakan di Desa Rakalaba, Kecamatan Golewa Barat, dipenuhi oleh masyarakat dan juga guru serta anak sekolah menengah atas yang sudah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo mengatakan bahwa suksesnya perekaman KTP elektronik di kecamatan bergantung pada partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih dekat dan juga lebih efektif sehingga diharapkan agar masyarakat dapat menggunakan kesempatan baik ini untuk melakukan perekaman. Perekaman dengan sistem jemput bola maksud kami terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Ngada dengan mendatangi masyarakat. Ini merupakan solusi terbaik dalam upaya mensukseskan Pilkada Ngada yang sedang berproses menuju hari pencoblosan di TPS pada tanggal 27 November nanti. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.